Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cilia Kristiwilitas Tanggang dengan NIM 52312300015. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan desain pemodelan pengendalian dengan pengendali untuk sistem hidrolik untuk door smear mobil, yang dimana terdapat 3 kasus. Yang pertama itu bergerak ke atas 1 meter dengan beban 200 kg. Yang kedua bergerak ke bawah atau turun 1 meter dengan beban 200 kg. Dan yang ketiga bergerak ke atas 2 meter dengan beban 400 kg. Nah, di sini saya akan menggunakan sebuah paper sebagai referensi saya, yang dimana jurnalnya, papernya berjudulkan PID Control Design for Electrohydraulic Servo Valve System with Genetic Algorithm. Nah, di sini saya menggunakan nilai transfer function pada paper ini, yang dimana dengan GS sama dengan 25,28 S kuadrat ditambah 22,20 S ditambah 3 per S pangkat 5 ditambah 16,60 S pangkat 4 ditambah 25,41 S pangkat 3 ditambah 17,20 S pangkat 2 ditambah 12 S ditambah 1. Nah, jadi untuk pengendalian sistem PID-nya ini, saya sudah membuat diagram bloknya dan model matematisnya ada pada laporan yang berbentuk paper nanti. Langsung saja kita ke MATLAB-nya. Nah, di sini merupakan diagram blok ataupun sistem yang saya buat untuk kasus yang pertama, yaitu dengan naik 1 meter dengan beban 200 kg. Pada GS-nya tadi saya sudah mengubah nilai beban menjadi 200 kg. Pada project ini saya dalam desain ini saya menggunakan beberapa blok diagram, yaitu di sini saya menggunakan block step. Di sini saya akan menggunakan block sum. Di sini ini merupakan block PID controllernya, dan ini block transfer functionnya. Ini block scope yang akan menampilkan grafiknya, dan ini block display untuk menampilkan hasilnya. Nah, jadi langsung saja pada di stepnya itu, teman sebelumnya saya jelaskan di sini dia di sini saya sudah mengatur untuk final value-nya itu sebesar 1, yang dimana nanti dia akan yang berarti dia itu akan naik sejauh 1 meter. Langsung saja coba saya untuk menjalankan simulasi ini. Di sini sudah dijalankan simulasinya. Sebelumnya di sini tuh PID-nya sudah saya atur dengan nilai P sama dengan 1, nilai I-nya sama dengan 1, dan nilai D-nya sama dengan 2. Jadi sebelum saya tuning, dan ini sudah saya tuning sebelumnya, di sini dia tidak akan naik kalau misalkan kita belum tuning. Dia akan berhenti di 0,9732. Nah, disitulah gunanya saya menggunakan si integral. Sebelum saya tuningkan, nilai I-nya itu sama dengan 0. Nah, di sini saya sudah coba untuk menaikkan si I menjadi 1, maka pada display menampilkan angka 1, yang dimana dia pas dan naik sejauh 1 meter. Selanjutnya saya coba untuk buka scope agar kita bisa melihat grafiknya dari input dan outputnya. Oke, jadi di sini sudah terdapat nilai scope-nya.
Maaf. Sorry. Oke, di sini sudah terlihat nilai skopnya, yang dimana nilai birunya itu menampilkan inputnya tadi, dan yang kuning itu menampilkan maaf, yang biru itu menampilkan yang seharusnya dia keinginan kita ada di mana, dia di pada nilai 1 detik dia naik sejauh 1 dan steady set seterusnya. Nah, dengan desain PID saya ini, saya sudah dapat kita lihat bahwa dia naik dari detik pertama menuju detik ketiga. Nah, di sini terjadi overshoot sebesar 1,2 meter. Lalu dia turun lalu dia undershoot juga. Dia akan tetap di angka 1 di sekitar 5 atau 6 detik. Lalu dia terjadi lagi undershoot di detik ke-7 dan ke-8. Namun dia akan naik lagi dan steady state di detik ke-10. Oke, selanjutnya untuk kasus kedua, yang dimana dia akan turun sejauh 1 meter dengan 200 kg. Nah, di sini saya akan langsung saja kita bisa atur di bagian block step-nya dengan final value sebesar min 1, yang berarti dia akan turun dari angka 0. Coba saya jalan. Langsung saja saya coba untuk menjalankan simulasinya. Oke, di sini di angka min 1, yang dimana berarti dia sudah sesuai dengan yang kita atur tadi. Nah, langsung saja untuk scope-nya. Nah, di sini dia berbanding terbalik seperti si nomor 1. Nah, dimana tadi yang kasus pertama dia akan undershoot di detik ke-8, sementara overshoot-nya di detik ke-2 atau 3. Nah, pada kasus yang kedua ini, pada detik ke-3 dan ke-4, dia akan undershoot sejauh 1,2 meter. Sejauh min 1,2 meter. Dia lebih dan akan naik kembali pada detik ke-7 dan ke-8. Yang dimana dia akan naik sejauh 0,8 meter. Lalu dia akan kembali steady state di detik ke-10. Oke, selanjutnya untuk kasus ketiga saya menggunakan saya menempatkan dengan file yang berbeda. Nah, oke, ini merupakan blok parameter yang saya gunakan masih sama, menggunakan block step, block sum, PID, transfer function, ini scope, dan ada display. Di sini saya sudah mengubah nilai transfer function-nya ke nilai 400 kg dengan beban 400 kg. Teman-teman bisa lihat pada yang pertama tadi ini nilai S kuadratnya itu 0,086, sementara di kasus yang ketiga ini nilainya sebesar 0,043, 0,03 ditambah 0,0025. Nah, di sini saya sudah, sebelum saya jalankan, di sini saya sudah men-setting nilai final value-nya sejauh 2. Yang dimana dia akan naik sejauh 2 meter. Langsung saja coba saya untuk menjalankan simulasinya. Dan di sini sudah menunjukkan angka 2,01, yang berarti dia melebihi sedikit dari input yang kita mau ataupun yang sudah kita setting. Oke, dan ini grafiknya. Di sini kita bisa lihat terjadi lagi overshoot di detik ketiga di sekitar 2,4. Nah, dan dia akan kembali lagi undershoot di detik ke-7 sejauh 1,9 mungkin, dan akan kembali steady state di
detik ke-9 dan ke-10. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan kata maupun pengucapan, saya mohon maaf dan kembali saya ucapkan terima kasih.